Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Alhamdulillah telah memasuki pertemuan ke-14, yakni saat ini sedang membahas insyaallah akan membahas terkait sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Insyaallah pertemuan kali ini kita bersama dengan Al-Ustadzul Fahmi Jalaluddin hafizahullah taala. Insyaallah segera insyaallah kita bisa mulai kajian. Baik, Ustaz. Oke, seperti itu saja informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita mengkaji kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam rangkaian pembahasan dari kitab shalah, pembahasan tentang seluk-beluk salat, dan insyaallah pada hari ini terjadwal sebagaimana informasi yang telah disampaikan oleh Takmir Masjid Sarbini. Kita akan membahas sebuah bab yang berjudul sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan tersebut, masih bersisa beberapa pembahasan pada bab sebelumnya, di bab sifat sholat, yaitu tentang zikir-zikir setelah sholat dan sholat-sholat sunnah rawatib. Kita akan selesaikan itu terlebih dahulu, lalu kita masuk pada pembahasan sujud sahwi dan yang lainnya. Baik, setelah Syekh rahimahullahu taala memaparkan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari takbiratul ihram hingga salam, maka beliau menambahkan beberapa pembahasan ya tentang rukun salat, wajib salat, sunnah-sunnah salat. Lalu di akhir pembahasan bab sifat sholat ini, beliau membawakan pembahasan tentang zikir-zikir sholat. Ya, bisa dilihat di buku panduan. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, "Fa'idha faragha min sholatihi." Apabila dia telah menyelesaikan sholatnya, ya, artinya ini sholat wajib. Sholat wajib, karena zikir-zikir setelah sholat itu adanya pada sholat wajib. Adapun sholat sunnah pada asalnya tidak ada, kecuali pada sholat witir. Dan sebagian ulama mengatakan juga ada zikir juga pada ba'da atau setelah sholat duha. Adapun yang dimaksudkan di sini zikir-zikir setelah sholat, istighfar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya, itu zikir setelah sholat fardu. Ya, zikir setelah sholat fardu. Kata Syekh, apabila dia telah menyelesaikan sholatnya, maka dia membaca istighfar salatan. Dia membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, ya, dengan lafaz astaghfirullah, atau boleh juga astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini lebih sempurna. Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku bertobat kepada Allah. Dia ucapkan sebanyak 3 kali.
Setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini bacaan berikutnya. Ya Allah, Engkaulah as-salam, nama Allah as-salam, wa minkas salam, dan darimulah keselamatan, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci Engkau, wahai yang maha mulia lagi maha agung. Maha agung lagi maha mulia. Berikutnya zikir yang ketiga, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, hanya Dia semata, tidak ada sekutu baginya seluruh kerajaan dan pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Berikutnya dia baca lagi la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Ya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan kami tidak menyembah melainkan Allah semata. Baginya, miliknya lah seluruh kenikmatan, seluruh karunia, dan baginya lah pujian yang baik. La ilaha illallah, berikutnya la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, mukhlishina lahuddin, sembari mengikhlaskan ibadah kepadanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang memiliki bacaan-bacaan zikir yang sedikit berbeda dengan lafaz-lafaz yang dicantumkan oleh Syekh di sini. Intinya zikir-zikir setelah sholat itu harus didasari dari dalil-dalil yang valid dari Nabi SAW. Dan antara satu ulama dengan ulama yang lainnya bisa berbeda di dalam penilaian hadis ya, terkait zikir-zikir sholat tersebut. Zikir sholat tersebut bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Akan kita jumpai bahwasanya Syekh di sini tidak membawakan zikir yang umumnya diucapkan oleh kita seperti ayat kursi, tidak ada, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, tidak ada. Mungkin beliau memandang bahwasanya hadis yang mengatakan bacaan zikir tersebut mungkin tidak sahih dari Nabi, tapi wallahu ta'ala alam, karena penilaian antara satu ulama dengan ulama yang lain berbeda. Intinya zikir-zikir tersebut harus ya memiliki sandaran dalil dari Nabi SAW, yang tidak boleh tidak boleh. Lakulli hal yang kita baca adalah apa yang dicantumkan oleh Syekh di dalam kitabnya yang mulia ini. Berikutnya dia membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar salatan wa salatina. Ya, dia baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebanyak 33 kali. 33 kali. Dan khusus bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ini ada beberapa cara baca. Ada beberapa metode di dalam membacanya. Yang paling umum ya di kita ya dibaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tetapi ada cara baca yang lain. Di antaranya dia membaca ya sebanyak masing-masing 25 kali. Jadi dia baca subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, dan ini ada dalilnya juga. Bisa juga dia baca 10 kali, masing-masing 10 kali. Misalnya kita agak terburu-buru, ya kita cukupkan dengan membaca 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar bisa dibaca masing-masing atau dibaca sekaligus. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 10 kali. Ya. Dan beberapa metode lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Setelah dia baca, adapun yang 33 kali ini bisa ya dengan dua cara ya.
Bisa masing-masing 33 kali subhanallah, 33 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah dan seterusnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dan seterusnya. Lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Bisa juga sekaligus. Ya, bisa juga sekaligus subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan sebagian ulama mengatakan ini lebih afdal ketika dikumpulkan sekaligus, karena dalam satu kali ya rentetan kalimat itu langsung ya termuat di dalamnya ucapan tasbih, mensucikan Allah, tahmid, alhamdulillah dan takbir, Allahu Akbar. Berbeda dengan subhanallah ya. Jika terjadi sesuatu tiba-tiba terputus di jalan, dia belum sempat mengucapkan tahmid misalnya. Adapun ketika diucapkan dalam satu rentetan sekaligus, ya maka ini lebih afdal karena langsung memuat 3 jenis bacaan tasbih, tahmid dan takbir. Allah Ta'ala. Setelah itu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tamamul mi'ah, sehingga sempurnalah 100 bacaan. Karena tadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali, berarti jumlahnya 99. Ditambah dengan bacaan ini menjadi 100. Ada juga yang membaca Allahu Akbar saja, sehingga jumlahnya juga 100. Intinya zikir-zikir salat semacam ini ahsannya untuk beli buku saku, itu kan banyak ya. Mungkin di sini ada juga buku saku zikir-zikir setelah salat, buku saku zikir-zikir pagi dan petang, itu bagus. Lebih bagus lagi kalau buku-buku zikir yang memuat zikir-zikir selain itu seperti Hisnul Muslim, zikir-zikir yang lainnya. Karena seorang muslim berusaha untuk memakmurkan aktivitasnya dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Kalau mau tenang hatinya, ya kalau seorang muslim itu healingnya dengan berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang mengatakan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, bukan dengan yang lainnya. Yang lainnya memang bisa menenangkan hati kita, tetapi terkadang semu, terkadang ringkas ya. Terkadang setelah itu malah mendatangkan kesedihan yang lebih besar daripada kebahagiaan yang baru saja kita dapatkan. Maka yang terbaik adalah berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah berbagai macam ya. Kita baca zikir-zikir, ucapan-ucapan thayyibah, kalimat-kalimat yang indah yang ditujukan untuk memuji Allah, mensucikan Allah. Dengan membaca Al-Quran, yang zikir yang paling afdal, membaca Al-Quran, kita salat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di situ zikir ya, lafaz zikir yang diucapkan oleh Syekh di dalam bukunya ini. Ada juga ya di dalam hadis yang lain membaca ayat kursi. Ayat kursi. Ada dalilnya juga. Demikian pula membaca al-mu'awwidat atau al-mu'awwidatain ya. Al-mu'awwidat itu al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Al-mu'awwidatain itu al-falaq dan an-nas ya. Masing-masing ada riwayat. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil mu'awwidati fi duburi kulli shalah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahku untuk membaca al-mu'awwidat. Ya, al-mu'awwidat al-ikhlas, al-falaq, an-nas di setiap dubur salat, artinya di setiap akhir salat. Dalam riwayat yang lain al-mu'awwidatain, 2 al-mu'awwidah, yaitu al-falaq dan an-nas di dubur salat. Dubur salat itu kalau misalnya kita menjumpai lafaz dubur salat di dalam hadis atau di dalam pembahasan para ulama, maka bisa dibawa ke 2 makna, kemungkinan 2 makna. Ya, bisa menjelang salam, artinya sebelum salam, bisa juga setelah salam. Ya, bisa juga setelah salam. Kata
Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau dubur salat sebelum salam itu untuk doa. Kalau ada misalnya hadis yang mengatakan dibaca di dubur salat, isinya adalah doa, ya, permintaan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibaca sebelum salam. Maka berdoa itu sebelum salam. Kayak dikatakan oleh para ulama, salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa adalah sebelum salam. Jadi jangan buru-buru salam. Setelah kita baca tahiyat, doa perlindungan dari fitnah kehidupan, fitnah dajjal dan seterusnya, baca doa yang kita inginkan. Kita inginkan karena itu adalah tempat mustajab. Jadi kalau dubur sholat terkait dengan doa itu sebelum salam. Adapun dubur sholat terkait dengan zikir seperti ini, maka dia setelah salam. Setelah salam seperti ini disuruh untuk membaca al-mu'awwidzat di dubur sholat. Al-mu'awwidzat itu masuk dalam kategori doa apa? Zikir. Maka dia dibaca setelah salam, bukan dibaca sebelum salam. Allah Ta'ala. Kemudian Syekh berpindah pada pembahasan sholat sunnah rawatib al-mu'akkadah, ya. Sholat sunnah itu banyak, ya. Dan nanti akan datang pembahasannya di bab-bab berikutnya tentang sholat tatawwu', sholat sunnah. Adapun di pembahasan kali ini beliau membawakan tentang rawatib, sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah rawatib al-mu'akkadah, ya, rawatib mu'akkadah yang mengikuti sholat fardu tersebut. Dan ada jumlahnya ada 10. Jumlahnya ada 10. Wahiyal madhkuratu fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Itulah yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Ya, aku menjaga, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang 10 rakaat salat sunnah rawatib. 2 yang pertama, artinya nanti ini ada 5 sholat, ya. Ada 5 sholat sunnah rawatib, masing-masing 2 rakaat, ya. Masing-masing 2 rakaat. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, raka'ataini qabla adh-dhuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, jadi sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Walaupun di dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur. Makanya ada juga riwayat yang lain yang mengatakan sholat sunnah rawatib itu 12. Jadi ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Tetap perbedaannya di sini. Ya, kalau yang 10 berarti 2 rakaat sebelum zuhur, kalau yang 12 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat kalau berdasarkan hadis dari Ibnu Umar berarti 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, ya, 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi, ya, kata Ibnu Umar, dan Nabi melakukan 2 rakaat salat maghrib setelah salat maghrib di rumahnya, ya, berarti sudah 6 ba'da salat maghrib. Wa raka'ataini ba'da isya'i fi baitihi, lalu Nabi juga melakukan 2 rakaat setelah salat isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Ya, maka jumlahnya ada 10. Ya. Saya ulangi, 2 rakaat sebelum zuhur sama setelah zuhur. Asar enggak ada. Bukan salat sunnah rawatib muakkadah. Ya. Maghrib setelahnya, isya setelahnya, subuh sebelumnya, ya. Subuh sebelumnya. Jadi kalau diringkas dari sudut pandang sebelum atau sesudah, kalau yang sebelum hanya subuh, kalau yang setelah maghrib dan isya, sebelum dan sesudah zuhur. Nah gitu. Kalau asar tidak ada. Asar tidak ada. Dan sholat sunnah secara umum, itu yang afdal adalah dilaksanakan di rumah, ya, di rumah. Kecuali kalau tinggal di masjid, ya, mana lagi, berarti di masjid juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ayyuhan nasu fi buyutikum."
Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Ya, di rumah-rumah kalian. Memakmurkan rumah, itu rumah bukan kuburan. Jadi rumah tempat salat juga, tempat membaca Al-Qur'an. Fa inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Ya, karena seafdal-afdalnya salat adalah salatnya seseorang di rumahnya illa al-maktubah, kecuali salat wajib, salat fardhu. Kalau salat fardhu di masjid. Kalau salat sunnah yang afdal di rumah. Ya, tapi daripada kita enggak salat di rumah, mending salat di masjid aja. Kan gitu. Saya beralasan mohon maaf saya enggak salat rawatib. Ya, padahal di rumah juga enggak salat. Iya, mending salat di masjid. Ini masalah afdaliyah saja. Ya, masalah afdaliyah saja. Daripada kita tidak salat di rumah, yang mending salat di masjid, kan begitu. Kita mengetahui diri kita sendiri. Kadang-kadang kalau sudah sampai rumah, ya pengennya lain-lain. Ya sudah, sebelum pulang salat dulu aja. Salah satu dari 5 sholat rawatib ini sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar yang katanya kata Nabi SAW itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya pernah membaca itu ya, poster-poster dakwah, meme gitulah istilahnya, meme ya. Ketika ditanya oleh calon mertuanya, "Nah, kamu punya apa?" "Saya punya dunia dan seisinya, Bapak." Apa itu? Ya, saya alhamdulillah menjaga sholat sunnah fajar sebelum subuh. Baik. Demikian pembahasan sholat sunnah rawatib yang jumlahnya ada 10 rakaat terbagi dalam 5 sholat. Berikutnya kita masuk dalam pembahasan pada bab berikutnya, bab sujud sahwi wa tilawati wa syukri. Bab pembahasan tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Ada 3 sujud ya yang disampaikan oleh Syekh di sini, tentu ya setelah sujud sholat ya, itu masuk dalam bagian sholat. Adapun 3 jenis sujud ini asalnya dia bukan bagian dari sholat. Dia sujud tersendiri. Walaupun ada yang dilakukan di dalam sholat, ada yang dilakukan di luar sholat. Yang pertama adalah sujud sahwi. Yang pertama adalah sujud sahwi. Sujud sahwi ini ya adalah 2 sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelah sholat. Jadi bisa dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Ya. Untuk apa? Untuk menambal kekurangan yang terjadi pada sholat tersebut. Ini sujud sahwi. Sahwi itu artinya lupa. Jadi sujud ini hanya dilakukan ketika lupa, bukan ketika sengaja. Kalau sengaja tidak sujud sahwi, tapi sholat ulang ya, karena kalau melakukan misalnya tambahan ruku ya, dengan sengaja, maka sholatnya batal ya, bukan sujud sahwi. Adapun kalau dia melakukan tambahan ruku tanpa sengaja, artinya dia lupa, maka barulah di situ adanya sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini sebenarnya dia hukumnya ada 3 ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Ya. Adapun yang disampaikan Syekh di sini pada rentetan pembahasan ini yang hukumnya wajib, yang hukumnya wajib. Lalu di antara perbedaan antara ketika sujud ini ya tempatnya berbeda-beda. Kalau sujud sahwi dilakukan khusus pada sholat, kalau sujud tilawah di dalam sholat dan di luar sholat, sujud syukur di luar sholat. Sujud syukur di luar sholat. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa huwa masyru'un. Dan sujud sahwi itu disyariatkan ya, disyariatkan
idza zada al-insanu fi salatihi fi salatin ruku'an aw sujudan aw qiyaman aw qu'udan sahwan. Ya. Apabila seseorang itu menambah di dalam salatnya gerakan ruku, sujud, berdiri, duduk sahwan karena lupa. Ya. Jadi ada 3 sebab sujud sahwi itu disyariatkan. Ya. Yang pertama karena menambah, ya. Yang kedua karena mengurangi atau meninggalkan. Yang ketiga karena ragu. Ya, menambah, mengurangi, ragu. Pembahasan pertama kita karena meninggalkan, karena menambah. Itulah perkataan Syekh, apabila dia menambah, ya, dalam salatnya berupa gerakan ruku, sujud, berdiri, duduk karena lupa, atau dia mengurangi sesuatu, ya, lalu dia kembali pada gerakan tersebut, ya, sehingga jadi bertambah gerakannya, ya, maka dia sujud sahwi. Ini yang pertama, karena menambah. Ya. Ya, jadi yang pertama adalah menambah gerakan. Syekh di sini menyebutkan 4 jenis tambahan. Apakah dia menambah ruku, ataukah dia menambah sujud, ataukah dia menambah berdiri, atau menambah duduk. Ini namanya gerakan-gerakan khusus dalam sholat. Adapun kalau gerakan-gerakan di luar sholat, ya, misalnya menoleh atau menggerakkan membunyikan jari jemari, itu tidak masuk dalam pembahasan sujud sahwi. Maksudnya bukan itu yang dimaksud menambah, bukan. Yang dimaksud menambah gerakan adalah gerakan-gerakan di dalam jenis sholat. Misalnya rukuknya 2 kali di rakaat tersebut, atau sujudnya 3 kali, itu menambah. Atau duduknya 2 kali, gitu. Nah, itu yang dimaksud menambah. Kalau menambah gerakan, misalnya melangkah, ya, itu bukan gerakan yang membuat itu bukan tambahan gerakan yang membuat, ya, disyariatkan sujud sahwi, tidak. Atau menoleh. Kenapa kamu sujud sahwi? Tadi saya menambah gerakan menoleh. Nah, itu bukan gerakan tambahan yang disyariatkan sujud sahwi. Adapun yang sujud sahwi, kalau ada tambahan gerakan berupa sujud, ya, ruku, ya, berdiri, duduk, karena lupa. Kalau sengaja ya tidak. Kalau sengaja batal sholatnya. Ya. Au naqasa syai'an minal madhkurati, atau dia mengurangi sesuatu dari 4 jenis ini. Ya, misalnya sujudnya sekali, dia baru turun sujud, gitu kan? Habis itu langsung berdiri ke rakaat kedua. Ya. Kalau yang sebelumnya dia menambah, dia sujud, duduk di antara 2 sujud. Ya. Entah mikirin apa, gitu kan? Dia sujud lagi, setelah sujud dia duduk di antara 2 sujud lagi, jadi 3 kali sujud misalnya. Ini namanya menambah, ya. Ketika naik ke rakaat kedua baru dia ingat, kayaknya tadi sujudnya banyak, ya. Nah, nanti di akhir dia sujud sahwi. Adapun mengurangi, ya, dia sudah sujud, gitu kan? Sujud, entah mikirin apa, ya, dia langsung berdiri, tidak duduk di antara 2 sujud. Maka yang seperti ini, ketika dia mengingatnya, ya, misalnya dia mengingat saat berdiri, ya, rakaat kedua, dia harus kembali. Dia harus kembali untuk duduk di antara 2 sujud, karena dia lupa duduk di antara 2 sujud. Baru sujud lagi, baru naik lagi. Baru di akhir nanti dia
sujud sahwi. Paham ini? Jadi kalau dia kurang, ya, dia harus datangkan yang kurang itu. Artinya dia kembali. Kecuali kalau yang dia lupa tersebut, dia sudah masuk lagi pada gerakan tersebut pada rakaat berikutnya. Ya. Jadi dia lupa duduk di antara dua sujud, lanjut terus berdiri, rakaat kedua, ruku, sujud lagi, gitu kan? Sujud lagi, pas duduk di antara dua sujud dia lupa. Kayaknya tadi di rakaat pertama saya tidak duduk di antara dua sujud. Nah, maka ya sudah, dia lanjutkan saja. Nanti rakaat pertama tadi dianggap batal. Ya, dianggap batal. Yang rakaat sekarang dianggap itu rakaat pertama. Nanti di akhir nanti dia sujud sahwi. Tapi kalau dia belum sampai pada gerakan yang semisal dengan yang dia terlupa pada rakaat sebelumnya, maka dia harus datangkan. Tadi misalnya dia sudah terlanjur berdiri, tapi dia lupa duduk di antara dua sujud, maka dia duduk di antara dua sujud. Mudah-mudahan itu. Itu yang pertama, karena ziyadah, tambahan. Yang kedua, karena mengurangi. Ya, kalau tadi itu menambah atau kurang gerakan-gerakan rukun. Kalau ini yang kedua, autaro kawajiban min wajibatiha sahwan. Dia meninggalkan, ya, wajib sholat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, ya. Di antara wajib sholat adalah tasyahud awal. Ya. Demikian pula bacaan ruku, bacaan sujud, bukan gerakan ya, tapi bacaan. Ya, bacaan. Walaupun di antara para ulama mengatakan itu sunnah, yang wajib adalah tasyahud awal saja. Ya. Anggaplah kita mencontohkan tasyahud awal sebagai wajib sholat. Ya. Ingat-ingat ya, ada beberapa istilah dalam sholat, ada namanya rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Pembahasan kedua adalah meninggalkan atau mengurangi wajib sholat karena lupa. Seperti dia tidak tasyahud awal. Lupa, habis rakaat kedua langsung berdiri. Pas berdiri dia ingat, lupa tadi tasyahud awal. Yang lain juga gak bilang subhanallah. Lupa. Apa yang dia lakukan? Kalau wajib sholat ini berbeda, ya, berbeda. Misalnya tasyahud awal ya, ada dua rinciannya. Kalau dia lupa, dia terlanjur berdiri. Kalau dia sudah berdiri sempurna, rakaat ketiga misalnya, apakah dia sudah mulai baca Al-Fatihah atau belum? Maka dia haram untuk kembali, tidak boleh kembali. Kalau wajib sholat ya, tasyahud kan wajib sholat, bukan rukun sholat. Ya. Kalau dia mulai berdiri tapi belum berdiri sempurna, proses berdiri, gitu. Dia kata belum tasyahud, maka dia harus kembali. Begitu rinciannya. Kalau dia lupa tasyahud awal, nanti di akhir dia ini sujud sahwi. Gitu ya. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri secara sempurna, maka jangan dia balik. Karena itu artinya dia mendahulukan wajib sholat daripada rukun sholat berdiri. Gitu. Makanya kalau misalnya antum imam, ya qadarullah terlupa tasyahud awal, naik berdiri rakaat ketiga sempurna, udah mulai Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Kan dikira rakaat kedua, makanya jahar bacanya. Terus makmum bilang subhanallah, berdebat. Subhanallah gitu. Ya mau gimana lagi? Enggak turun gitu kan. Dan turun nanti baru di akhir bisa dijelaskan. Mohon maaf para jamaah, kalau
meninggalkan tasyahud awal, sudah berdiri secara sempurna, kita tidak perlu kembali lagi, sujud sahwi saja. Yang bermasalah nanti kalau jamaahnya tidak paham, pokoknya subhanallah terus sampai imam turun. Nah, ini masalah ini. Baik. Kemudian kelanjutan perkataan Syekh, au syakka fi ziyadati aw nuqsanin. Sebab yang ketiga, karena dia ragu. Ya, apakah dia telah menambah atau masih kurang? Dia ragu. Ini kayaknya 5 rakaat deh. 5 rakaat. Atau ini kayaknya masih 3 rakaat. Ini sholat zuhur ceritanya. Maka ada 2 kemungkinan. Banyak sekali rinciannya. Banyak sekali rinciannya. Ada 2 kemungkinan. Makanya fokus kalau sholat supaya nggak salah. Kalau nggak tahu sujud sahwi jangan salah. Yang namanya lupa, manusia mesti ditimpa oleh lupa. Ya, berarti belajar. Kalau ragu bagaimana? Ini ada 2 rinciannya. Ya. Yang pertama, rincian yang pertama, dia bisa merojihkan atau dia condong. Artinya dia misalnya 80% gitu. Cuma ragunya itu 20%. Ya, ragunya 20%. Misalnya ini rakaat keempat atau rakaat ketiga ya? Gitu kan. Rakaat keempat atau rakaat ketiga ya. Kalau dia condong, dia apa namanya? Kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang persentase misalnya 80% ini rakaat keempat, tapi kok masih ada ragu gitu. Nah, maka dia ambil yang 4 rakaat. Jadi tidak serta-merta ragu itu ambil yang sedikit, tidak. Tergantung. Kalau dia bisa condong, artinya dia persentasenya itu lebih besar. Dia bisa merojihkan. Kayaknya ini 4. Ya. Tapi dia nggak yakin juga. Maka dia ambil yang 4. Ya, oke. Saya anggap ini sudah rakaat keempat gitu. Maka dia ambil 4, nanti dia sujud sahwi. Yang kedua, kalau dia ragu dan dia tidak bisa condong, dia tidak bisa merojihkan. Aduh, ini rakaat keempat atau rakaat ketiga ya? Enggak condong keempat, enggak condong ketiga. Maka inilah yang dia ambil yang meyakinkannya. Yang yakin apa? Pasti 3. Dia pasti 3 itu. Cuman dia ragu apa sudah 4. Kan gitu. Masuk akal kan? Nah, maka dia ambil yang 3, lalu dia tambahkan 1 rakaat lagi untuk menggenapkan 4, lalu sujud sahwi. Begitu? Nah, itu kalau ragu. Kalau ragu. Kata Nabi SAW, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi," kalau kalian ya ragu di dalam salatnya, falyataharras shawab, maka coba cari mana yang benar. Falyutimma alaihi, lalu sempurnakan. Ini tadi yang pertama, cari dulu yang benar. Jadi coba pikirkan, kayaknya lebih condong ke 4 deh. Ya udah, ambil 4, nanti sujud sahwi karena tetap ada rasa ragu. Tsumma yusallim, kemudian dia salam, lalu sujud dengan 2 kali sujud. Itu 3 sebab sujud sahwi. Kemudian Syekh membawakan dalilnya, wa qad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam qama lit-tasyahhudil awwal fasajada. Telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri dari tasyahud awal. Ya, artinya beliau enggak tasyahud awal. Nabi pernah melakukan, Nabi juga manusia. Wa sallama min rak'ataini, lalu beliau sujud lalu salam, ya. Salam min rak'ataini min adh-dhuhri aw al-'ashri, tsumma dzakkaruhu, ya.
Kemudian orang-orang mengingatkannya, baru beliau tambahkan, beliau lupa, 2 rakaat gitu. Cuma 2 rakaat doang sholatnya. Nah, lalu beliau menyempurnakannya, kemudian sujud sahwi. Wa shalla zuhra khamsan. Nabi SAW juga pernah sholat zuhur sebanyak 5 rakaat. Kalau sahabat kan nggak tahu ya, wah ini apa berubah gitu kan? Namanya di zaman Nabi nggak ada yang berani bilang salah kamu Nabi. Kan kita nggak tahu, barangkali syariat berubah kan gitu. Nah ya sahabat menyapa, kok Nabi ini sholat 5 rakaat, apa turun wahyu gitu kan? Nah ya udah nggak diingatkan. Nanti setelah sholat baru ada yang berkata kepada Nabi, apakah sholat zuhur sudah bertambah rakaatnya wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, wa madakah, apa itu? Maksudmu apa? Kemudian mereka berkata, engkau telah sholat 5 rakaat. Oh, artinya Nabi lupa. Fasajada sajadataini ba'da ma sallama. Ya. Maka beliau sujud 2 kali sujud setelah salam. Wa qala, Nabi SAW juga mengatakan, idza syakka ahadukum fi sholati falam yadri kam shalla atsalatan am arba'an falyatrahish syakka. Apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam sholatnya, apakah dan dia tidak tahu dia sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buang keraguan tersebut. Waliyabani ala mastayqana, dan ambillah apa yang meyakinkannya, yaitu yang sedikit. Misalnya kalau dia ragunya tidak bisa condong, tsumma yasjudu sajidataini, kemudian dia sujud 2 kali sujud qabla yusallim, sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, kalaupun ternyata realitanya, misalnya dia menyaksikan, maksudnya ini sholat 5 rakaat gitu, gimana lagi dia lupa gitu kan. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatahu, kalau pada akhirnya ternyata dia sholatnya 5 rakaat, ya sholatnya sudah cukup genap gitu. Wa in kana shalla itmaman li arba'in, kalau ternyata sholatnya itu 4 rakaat, kok maksudnya 4 rakaat kok benar, tapi kok dia tetap sujud sahwi gitu kan, ada yang melihat. Maka kata Nabi, kana targhiman lisyaitan, maka sujud sahwi tersebut sebagai bentuk targhim, menaklukkan syaitan gitu. Karena syaitan itu enggak mau bersujud. Ketika disuruh, manusia mau. Demikian ya. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, walahu ayyasjuda qabla salami aw ba'dahu, dan dia boleh sujud sebelum salam atau setelah salam. Nah ini ya, tempat sujud sahwi. Ya, tempat sujud sahwi itu boleh sebelum salam, boleh juga setelah salam. Ya, setelah salam boleh. Walaupun para ulama mengatakan ada yang lebih afdal. Ini ada rinciannya lagi nih. Nanti saya sampaikan. Tapi kalau antum lupa, ya sudah, sebelum salam aja. Jadi rinciannya ya, ada keadaan di mana ya afdalnya itu sebelum salam, ada keadaan di mana setelah salam. Ya. Kalau sebelum salam, ya, yang pertama, ya, jadi ada 2 keadaan di mana dia sebelum salam. Yang pertama, kalau dia keadaan kedua yang tadi, dia mengurangi atau meninggalkan wajib sholat gitu. Dia lupa tasyahud awal. Nah maka ini dia sebelum salam, ya sebelum salam. Keadaan yang kedua, kalau dia ragu dan dia tidak condong, itu yang tadi ya. Lalu dia mengambil yang paling sedikit ya, maka ini sebelum salam. Jadi sebelum salam 2 keadaan ya, yaitu ketika dia lupa sujud, lupa ruku, lalu dia kembali ke gerakan tersebut ya. Kemudian nanti sujud sahwinya sebelum salam. Jadi setelah dia tahiyat dan bacaan-bacaan lainnya di tasyahud akhir, dia sujud 2 kali. Jadi sujud sahwi itu 2 kali ya. Sujud sahwi 2 kali, nanti bacaannya sama seperti bacaan sujud yang lainnya. Setelah itu salam.
Atau yang keadaan kedua ini, kalau dia ragu dan dia tidak bisa merojihkan, dia tidak bisa menguatkan, dia ragu 50%. Itu sebelum salam. Kalau setelah salam, kalau dia tadi menambahkan, ya, kalau dia menambahkan, di antara bentuk menambahkan sholat itu kalau dia salam masih 3 rakaat. Nah, mungkin pernah ya, salam padahal sholatnya masih 3 rakaat. Lalu ada yang mengingatkan temannya, "Antum tadi sholatnya 3 rakaat doang." Nah, maka dia tambahkan 1 rakaat, ya, tambahkan 1 rakaat. Baru setelah itu dia salam. Kemudian dia setelah salam sujud sahwi 2 kali, salam lagi. Menambahkan, kan dia salam di tengah sholat kan tadi ceritanya. Dia salam di rakaat ketiga, baru diingatkan masih kurang 1, naik lagi. Nah, artinya kan dia menambahkan salam di tengah sholat. Gitu. Maka nanti dia tambahkan lagi 1 rakaat setelah salam, ya, assalamualaikum, sujud sahwi 2 kali, salam lagi, assalamualaikum. Itu keadaan yang pertama, kalau dia menambahkan. Keadaan yang kedua, apabila dia ragu dan dia bisa merojihkan, ya, kayak tadi itu, antara 4 atau 3, tapi dia condong ke 4, maka dia anggap itu 4. Nanti dia salam baru sujud sahwi 2 kali. Masalahnya banyak nih masalah ini. Ya. Masalah pertama kita nggak tahu rinciannya, ya udah sebelum salam aja semua. Sama kita tahu rinciannya, tapi jamaah nggak tahu, ya kan? Kita imami, kita udah salam, jamaah lari, padahal kita mau sujud sahwi. Paham maksudnya? Kita udah salam, assalamualaikum, jamaah udah pada pulang, padahal kita baru turun sujud sahwi. Nah, untuk menghindari itu ya udah sebelum salam aja. Jadi kalau jamaah, kalau kita sendiri baru kita bisa menggunakan rincian seperti ini. Ya, jadi itu pembahasan sujud sahwi. Berikutnya, wa yusannu sujud tilawah. Sujud yang kedua adalah sujud tilawah. Sujud tilawah. Ya, kalau sujud tilawah hukumnya sunnah. Kalau rincian tadi di sujud sahwi itu kita rincian untuk yang hukumnya wajib. Ada juga sujud sahwi yang hukumnya sunnah sebenarnya tadi tidak dipaparkan oleh Syekh, yaitu misalnya membaca bacaan di bukan tempatnya. Ya, misalnya dia baca at-tahiyat pada sujud misalnya. Ini kok imamnya lama banget ini. Ternyata imamnya baca tahiyat gitu. Kan gitu. Maka ini sujud sahwi hukumnya sunnah. Boleh sujud sahwi, boleh tidak. Begitu. Baik, kita lanjut pada sujud tilawah. Kalau sujud tilawah hukumnya sunnah. Untuk siapa? Ya. Lil qari wal mustami'. Untuk orang yang membaca. Ya, jadi kalau sujud tilawah itu disunnahkan ketika membaca ayat-ayat saja. Ya. Kalau di mushaf itu biasanya ada tanda ya. Ada tanda di situ. Ada kayak kubah masjid gitu. Atau kalau di bagian mushaf nanti di situ ada tambahkan kalimat saja. Maka ketika biasanya di akhir ayat di situ, ya, ada di situ tandanya. Nah, setelah membaca ayat tersebut sujud tilawah, ya sujud tilawah. Kata Syekh, bagi orang yang membacanya maupun orang yang mendengarkannya, gitu. Wal mustami', orang yang mendengarkannya, tapi mendengarkan secara sengaja. Artinya dia memang mendengarkan bacaan orang tersebut. Ya, misalnya kita melihat
menyaksikan teman kita yang sedang membaca Al-Quran, kita dengarkan bacaannya, kita ikut menghayati bacaannya, ya. Kemudian beliau sujud tilawah, maka kita juga disunahkan sujud tilawah. Ya. Tapi kalau kita tidak berniat untuk mendengarkannya, maka tidak perlu. Kita lagi main HP misalnya, tiba-tiba ada yang ngaji di sana sujud tilawah, kita nggak usah sujud tilawah, karena itu tidak diniatkan, tidak disengaja untuk mendengarkan bacaan kawan kita tersebut. Dan ayat sajadah itu di Al-Quran ada beberapa ya, yang mungkin bisa kita jumpai, misalnya di surat Al-Insyiqaq, di Al-Alaq, di An-Najm, ya tentu di surat As-Sajdah dan beberapa ayat lainnya. Fis sholati wa kharijiha, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, kalau sujud tilawah itu dilakukan di dalam sholat, misalnya biasanya kalau di bagian masjid atau ya sebagian mengamalkan itu biasanya kadang di hari Jumat ada tuh, ya. Rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua surat Al-Insan. Pada rakaat pertama As-Sajdah, ketika sampai ayat As-Sajdah turun sujud. Itu contoh sujud di dalam sholat. Ataupun kalau memang dari awal dia sengaja, misalnya dia baca surat An-Najm atau Al-Insyiqaq sampai pada ayat tersebut, ya dia turun sujud. Tapi kalau antum imam, aksannya bagusnya nanti sebelum sholat dikatakan aja kepada makmum, insya Allah nanti di rakaat pertama nanti kita ada sujud tilawah. Ya. Nanti kalau makmumnya nggak tahu, antum bilang Allahu Akbar, dia rukuk, padahal sujud. Nah, bagusnya diingatkan. Biasanya sebagian kawan-kawan ingatkan, insya Allah nanti di rakaat kedua, misalnya kalau sholat yang panjang, misalnya sholat tarawih setiap malamnya satu juz. Nah, pasti pada malam-malam tertentu ada sujud tilawah itu. Ingatkan jamaahnya. Ya. Jadi insya Allah di rakaat pertama nanti ada sujud tilawah. Soalnya nggak konsentrasi jamaahnya, apalagi jamaah perempuan kan, misalnya sujud, dia rukuk, Allahu Akbar, dia bingung pertama, kok nggak bilang sami Allahu liman hamidah, gitu kan? Terus baca lagi, nah bukannya ini harusnya i'tidal, kan begitu. Jadi asal bilang harus bilang. Demikian pula di luar sholat. Jadi kalau misalnya antum sedang tilawah sampai pada ayat sajadah, sujud. Tapi tadi hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi langsung aja sujud. Ya. Ada yang mengatakan ya tetap bertakbir Allahu Akbar, sujud, kemudian bangkit Allahu Akbar. Ada juga ya langsung sujud aja, langsung sujud. Itu sujud tilawah. Jadi boleh juga ya kalau kita mendengarkan kawan kita yang dengan sengaja membaca ayat sajadah, ya kita juga ikut sujud. Tapi syaratnya dia sujud. Kalau dia nggak sujud, antum jangan sujud. Berikutnya sujud syukur. Kata Syekh rahimahullah taala, wa kadzalika idza tajaddadat lahu ni'matun aw indafa'at anhu niqmatun sajada lillahi syukran. Demikian pula kalau dia mendapat nikmat yang baru atau dia terhindar dari musibah, maka dia bersujud syukur kepada Allah. Ingat ya, kata Syekh, tajaddadat lahu ni'mat, dia mendapatkan nikmat yang baru. Artinya nikmat yang besar, yang tidak biasa. Bukan nikmat-nikmat ya yang selalu kita dapatkan. Lah 24 jam dalam kehidupan kita, 7 hari, ya 30 hari dalam sebulan, itu kita tidak pernah lepas dari yang namanya nikmat. Ya. Jadi yang untuk sujud syukur pada nikmat-nikmat yang baru saja.
Ya, ya misalnya istri lahiran, lahir dengan normal, dengan sehat, anak kita sehat misalnya, itu bersyukur misalnya. Atau kita melihat pengumuman diterima di PM, alhamdulillah, nah, itu bersyukur. Atau kita lihat WhatsApp dari calon mertua, lanjut nah, misalnya begitu, Pak, itu bersyukur aja. Nikmat bukan nikmat. Ya, nikmat ada banyak yang ditolak, ya, itu diterima, alhamdulillah. Apalagi kalau ada kalimat tambahannya, lanjut nak, saya tidak terima 5 orang lainnya. Berarti nikmat, nikmat. Sujud syukur, alhamdulillah. Setelah 5 kali mencoba, atau terhindar dari musibah. Yang pertama tadi mendapatkan nikmat yang baru, ya. Termasuk juga misalnya bisnis closing misalnya, itu kan nikmat ya, bisnis besar misalnya closing. Atau terhindar dari musibah, ya, terhindar dari musibah, gempa misalnya, wah kita selamat dan selamat, kita lari di belakang kita runtuh, alhamdulillah. Nikmat besar kita nanti diizinkan untuk hidup. Atau terhindar dari musuh, kita bersembunyi sedang peperangan misalnya, kita tidak bisa melawan karena ada hal-hal tertentu, dia mengajar kita sembunyi, dia lewat, alhamdulillah, nikmat besar. Dan seterusnya, maka dia bersujud syukur, ya, bersujud syukur. Gimana kalau selebrasi main bola? Boleh sujud syukur. Allah Ta'ala makanya tidak perlu ya. Ya, itu kan sujud syukur itu pada nikmat yang besar, ya, apa namanya, yang tiba-tiba diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaannya juga kurang baik, ya, kurang baik. Walaupun sebenarnya kalau sujud syukur itu tidak disyaratkan untuk dalam keadaan suci, ya, suci. Tidak disyaratkan dalam keadaan tutup aurat juga, misalnya. Misalnya ibu-ibu yang tiba-tiba dapat kabar dari anaknya harus kuliah misalnya, ya, sujud syukur habis cuci piring misalnya, boleh. Walaupun dia tidak sempat bermuharram suci, atau cuma pakai daster misalnya, tidak apa-apa. Karena sujud syukur, demikian pula sujud tilawah itu bukan sholat, ya, tapi dia doa. Ya, boleh dilakukan pada keadaan-keadaan tidak suci misalnya. Tapi kalau yang main bola, ya, setiap setengah jam gol lagi, ya, apalagi yang kemarin 7-0, sabar. Kan Muhammad salah cuma 2 kali, yang penting 7. Ya, ya, jadi tidak usah baiknya. Keadaan yang tidak baik untuk disebut karena itu ibadah kepada Allah Subhanahu. Wa hukmu sujud syukri ka sujud tilawah. Hukum sujud syukur itu sama seperti sujud tilawah. Ya. Artinya mereka sama-sama sunnah, hukumnya sunnah, mau iya mau tidak masalah. Ya. Karena Nabi SAW, ya, pernah sujud syukur. Dia pernah sujud syukur. Sahabat juga pernah sujud syukur. Kalau sahabat biasanya sujud syukur ketika terhindar dari musibah. Nah, sujud syukur ini hukumnya sama dengan sujud tilawah, sama-sama sunnah. Bacaannya juga sama, ya, sama seperti bacaan sholat, ya, subhana rabbiyal a'la.
Atau biasanya juga ada juga kalau sujud tilawah bisa dengan baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, ya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya cukup subhana rabbiyal a'la. Tidak perlu ada takbiratul ihram, tidak perlu ada salam, ya langsung aja sujud. Langsung aja sujud. Yang boleh juga hanya sekedar takbir untuk turun, Allah Akbar, bangkit, Allah Akbar. Walaupun para ulama berselisih pendapat, ada juga yang mengatakan tetap takbiratul ihram, ya. Takbir sujud, takbir bangun, lalu salam. Aku lihat ini perbedaan di kalangan para ulama. Adapun yang dikuatkan oleh banyak para ulama di zaman sekarang itu tidak perlu. Selesai pembahasan dari sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Insyaallah untuk lanjutan pembahasan kita dari bab berikutnya akan kita lanjutkan bismillah taala pada pertemuan yang akan datang belum Ramadan ya, belum. Bismillah taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Saya kembalikan ke moderator kalau ada pertanyaan di silakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas ilmu yang telah diberikan. Ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk Ustaz. Kembali Ustaz, izin bertanya, bagaimana tata cara dan bacaan sujud syahwi? Mohon diberikan penjelasannya. Terima kasih. Ya, tadi itu sudah dijelaskan di akhir tadi. Jadi bacaannya seperti sujud yang lain, subhanallah yang ada. Kemudian pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tata cara sujud sahwi di luar fardu setelah salam Ustaz? Apakah diawali dengan takbir dulu? Oh ya. Nah, ya jadi setelah salam dia baru takbir turun, Allahu Akbar, kemudian naik ya karena 2 kali sujud. Jadi ini duduk yang kedua sujud ya duduk iftirosh berarti. Terus turun lagi sujud yang kedua subhanallah a'la, Allahu Akbar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Baik, apakah dari Ikhwan ada yang ingin bertanya? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas semua yang disampaikan. Saya ingin bertanya terkait dengan doa mustajab ketika berada di waktu akhir salat atau sebelum salam. Ya. Itu harus dengan bahasa Arab atau sesuai dengan ada di Al-Quran doanya itu, atau boleh dia pakai bahasa Indonesia yang dia tahu artinya gitu. Ya. Para ulama berselisih pendapat, ada yang membolehkan untuk tidak memakai bahasa Arab, tapi yang yang baik adalah memakai bahasa Arab walaupun tidak ada di Al-Quran, tidak di hadis. Ya, misalnya dia bikin sendiri misalnya. Misalnya dia bahasa Arab kan, ya Allah mudahkanlah jodohku misalnya, tidak masalah. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari yang ingin bertanya? Mungkin bisa melalui admin atau kamera. Untuk yang gimana? Bisa langsung ke sana mengatakan jika ingin bertanya. Monggo sih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk sujud tilawah kan itu dimulai dalam posisi diri atau kalau misalnya lagi tilawah kan gitu, atau langsung aja sujud dari sadar dulu. Ya. Boleh saja dari berdiri langsung sujud ya. Bagian ulama mengatakan sebaiknya dia sujud dulu ya, karena umumnya sujud itu ya kebanyakan dilakukan ketika duduk. Jadi sebelum dia sujud dia duduk dulu baru sujud ya. Tapi kalau dia langsung sujud juga tidak masalah, insyaallah. Kalau dalam sholat ya jika berdiri langsung sujud bisa dua-duanya. Mungkin ini bertanya Ustaz. Sujud itu kan menghadap kiblat.
Dan ketika kita di dalam ruangan dan kita di situ baru, ya, jadi kita tidak tahu arah kiblat di mana, ya, dan tidak ada alat juga yang membantu kita untuk mengetahui arah kiblat. Kemudian kita di dalam ruangan itu dapat kabar itu sujud syukur itu bagaimana tuh? Tidak masalah ya. Kalau sujud tilawah itu kan ketika dia di dalam sholat maka dia bagian dari sholat, tentu dia menghadap kiblat, bertoharoh juga. Tapi kalau di luar sholat dia hukumnya bukan hukum sholat. Walaupun sebagian ulama mengatakan hukum sholat. Jadi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sujud tilawah itu semakna dengan sholat, ya. Walaupun kebanyakan para ulama di zaman sekarang itu mengatakan dia tidak semakna dengan sholat, tapi doa. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut dia tidak diharuskan untuk dalam keadaan suci. Demikian pula sujud syukur dan dia tidak diharuskan dalam keadaan menghadap kiblat. Tidak masalah. Di mana saja. Baik, Ustaz. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Waktu tersisa 5 menit lagi. Baik, mungkin kita coba ya, Ustaz. Ya. Baik. Alhamdulillah telah selesai pembahasan terkait sujud syahwi, sujud tilawah dan sujud syukur pada kesempatan sore kali ini. Semoga Allah selalu yang hidayah dan taufiknya kepada kita semua, dan semoga pada kajian hari ini kita dapat mengambil faedahnya, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum kita tutup majelis pada sore hari ini, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Kita tutup dengan saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.